Baik, Pak Luhut, di akhir perjumpaan kita dengan teman-teman yang ada di sini, tentu ada closing statement, ada pesan yang Anda perlu sampaikan berkaitan prinsip-prinsip hidup Anda. Karena banyak orang bilang, Pak Luhut ini di militer sukses, pengusaha sukses, birokrasi sukses. Apa sebenarnya yang jadi prinsip hidupnya sehingga ditempatkan di mana saja Anda bisa berprestasi? Nah, silakan sampaikan pesan itu, boleh sehari semalam, kami siap mendengarkan. Ya, be yourself aja. Be yourself, jujur pada dirimu. Ya, jujur pada dirimu. Saya berkatakan tadi, tetap asah otakmu supaya ilmumu tetap baru. Sebab kalau ilmumu habis, nggak bagus lagi, orang ngapain datang ke kamu? Sama aja orang ngapain datang ke saya kalau sudah dia bisa dapat lain. Pasti dia datang saya karena udah capek di yang tempat lain. Jadi Anda harus bisa menempatkan dirimu menjadi tauladan, menjadi source of inspiration untuk apa. Itu aja kau bikin dan kau sehat, nice, good, orang lain selalu berbuat baik dalam perjalanan hidupmu. Apapun itu, bukan soal besar kecil, tapi kamu punya hati tetap untuk berbuat baik. Dan kalau kau lakukan itu, saya percaya kamu akan bisa lebih hebat dari saya, lebih baik dari saya. Atau kamu akan menjadi somebody yang akan direspek oleh lingkungan masing-masing. Sekali lagi terima kasih buat Bu Andi dan buat kalian semua. Sebenarnya masih ada satu pertanyaan penting untuk Anda sampaikan. Artinya kalau memang Anda jadi mundur itu artinya Anda tidak lagi berada di pemerintahan. Dalam usia 77 tahun, Anda mau ngapain? Ya, saya sudah bicara dengan Pak Prabowo, beliau sudah tanya saya sudah bilang, dan itu juga saran istri saya, artinya ya saya sudah waktunya lah, tidak usah jadi Menko lagi, tapi dalam diskusi kami, Pak Prabowo tetap bilang, Bang, kalau bisa Abang membantu advice, saya bilang kalau itu saya mau. Jadi memberikan pendapat-pendapat, jadi economic advisor saya bersedia. Tapi kalau ya seperti aktif seperti yang lalu masih banyak yang lebih baik dari saya. Tapi saya pikir saya akan tetap memberikan pikiran-pikiran saya karena tidak gampang juga. Saya ingin sampaikan sama tidak gampang. Kalau gampang udah beres Republik ini dari dulu. Jadi memang kompleksitas masalah untuk membuat keputusan, mengeksekusi, planning yang bagus-bagus itu tidak sesederhana itu. Dan ya saya akan tetap, saya pikir dengan pengalaman saya yang ada, akan kontribusi dengan cara-cara saya. Nah, untuk diri Anda pribadi? Nah, saya terus terang, ya saya akan menekunin research center dan sekolah yang ada di Del sana. Saya siapin dan saya pikir itu akan jadi satu institut yang sangat baik karena dia punya fokus pada AI dan fokus pada tadi agriculture. Ya, saya akan banyak berkecimpung di sana. Baik, kita berikan aplaus untuk Pak Luhut Binsar Panjaitan. Terima kasih. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengundang dua tamu istimewa kita yang hadir hari ini, yang akan menceritakan kisah mereka di lain kesempatan. Karena itu saya panggil Angga Fauzan dan Nisa Sriwayuni untuk hadir di sini. Teman-teman akan nonton juga, ya, nggak usah duduk di sini aja. Nanti kalau duduk lupa berdiri kita ya. Baik, jadi cerita tentang orang tuamu, pekerjaannya dulu. Dulu sebenarnya tadi mirip-mirip sama Pak Luhut, ibu juga dan bapak sama-sama nggak lulus SD, terakhir SD. Kalau ayah sebelumnya kerja sebagai driver, mirip ya sama Pak Luhut tadi. Mendy, terus kalau ibu sebenarnya sekarang ibu rumah tangga, tapi sebelumnya kita sama-sama pernah tinggal di rumah
orang karena ibu kerja sebagai asisten rumah tangga waktu itu. Jadi cukup panjang perjalanan. Dan penderitaan. Penderitaan. Tapi sekarang kerja di? Sekarang aku jadi International Health Consultant, konsultan internasional untuk kesehatan karena bidangku di epidemiology public health. Pendidikan formalnya? Master of Science in Epidemiology, terakhir di Imperial College London, graduatednya. Angga di sini. Angga ceritakan apa pekerjaan orang tua dan apa pendidikan mereka. Bapak ibu tidak lulus SD, yang jelas. Bapak dulu jual ayam goreng, ibu dulu pembantu. Kemudian ya kami tinggal di Boyolali, Jawa Tengah. Dari Boyolali. Dari Boyolali, Jawa Tengah. Oke, sekarang pekerjaanmu apa? Sekarang membangun startup sendiri, namanya MySkill. Kamu lulusan apa? S1-nya di ITB, S2-nya di Edinburgh University UK. Ini nanti akan ada cerita mengenai mereka ya. Bagaimana anak-anak lahir dari keluarga yang secara ekonomi ya, mau dibilang sederhana itu ya di bawah sederhana lah. Kita nggak usah malu untuk mengatakan bahwa orang tua kita memang miskin. Tapi apakah itu akan membatasi mimpi kita yang ingin kita wujudkan? Apakah itu kemudian menjadi kendala kita untuk bisa sukses baik dalam pendidikan maupun pekerjaan? Ini yang menjadi inti dari cerita kita yang akan datang ya. Kita berikan aplaus untuk Nisa dan Angga. Nah, kalau tadi Anda menyaksikan episode ini tidak dari awal, jangan khawatir karena ini akan ditayang ulang di metrotvnews.com dan ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan seperti biasa kalau Anda ingin berbuat baik dan ingin membantu seseorang di dunia pendidikan, Anda bisa memberikan dukungan untuk membantu seorang bocah yatim piatu yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, namanya Aryadin ya, usianya 12 tahun. Dia sekarang tinggal bersama tetangganya di sebuah ruangan kecil. Sesekali dia harus membantu keluarga tersebut di ladang, di kebun. Tapi dia punya tekad untuk terus bersekolah. Tentunya kita perlu mendukung mimpi Aryadin untuk sukses dalam pendidikan. Karena itu dia membutuhkan dukungan untuk membiayai kehidupan dia dan pendidikannya. Kalau Anda tergerak hati untuk membantu Aryadin, bocah 12 tahun yang yatim piatu ini, Anda bisa klik benihbaik.com dan di situ ada penggalangan dana. Judulnya Aryadin Yatim Piatu yang tetap ingin sekolah walau tinggal bersama tetangga. Ayo kita berbuat baik dalam hidup kita karena tanam kebaikan selagi masih ada kesempatan. Mari kita berikan aplaus untuk semua dan untuk kita. Sekali lagi terima kasih untuk Tarumanegara. Kita muda, kita muda, kita muda. Luar biasa. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.